Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Majayani dari kelas PGSD 2020 pagi dengan nomor NIM 2086 206056. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu aliran filsafat pendidikan, yaitu persamaan dan perbedaan dari beberapa aliran. Beberapa aliran itu ada 8 aliran. Yang pertama ada aliran naturalisme yang memiliki pengertian yaitu suatu aliran filsafat yang mengacu pada hal yang nyata. Yang kedua ada aliran idealisme. Aliran idealisme yaitu suatu aliran filsafat yang menekankan pada ide atau gagasan daripada materi. Yang ketiga, ada aliran realisme, yaitu suatu aliran filsafat yang mengacu pada hal yang nyata. Yang keempat, ada aliran pragmatisme, yaitu suatu aliran filsafat yang merasa dirinya bermanfaat secara praktis. Lalu yang kelima, ada aliran perennialisme, yaitu suatu aliran filsafat yang mau menerima kebudayaan baru akan tetapi tidak meninggalkan kebudayaan lama. Lalu yang keenam, ada aliran rekonstruksionisme, yaitu suatu aliran filsafat yang ingin merombak tata susunan lama menjadi tata susunan yang baru atau lebih modern. Yang ketujuh, ada aliran progresivisme, yaitu suatu aliran filsafat yang menekankan pada kemampuan peserta didik melalui pengalaman. Yang terakhir yaitu kedelapan ada aliran esensialisme, yaitu suatu aliran filsafat yang mempertahankan kebudayaan lama. Nah, di sini saya akan menyamakan atau membedakan beberapa aliran, yaitu persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, kalau menurut saya, yaitu dari naturalisme dan juga realisme. Persamaan dari kedua aliran ini itu mereka benar-benar memang nyata. Suatu hal yang menekankan bahwa pendidikan itu nyata, memang cara pengajarannya, prosesnya gitu. Nah, perbedaannya itu di mana? Kalau naturalisme dia itu lebih ke tingkah lakunya yang alami, nyata, dan tidak dibuat-buat. Sedangkan kalau realisme, itulah visual yang terlihat dan itulah yang memang terjadi. Itu realisme ya. Yang kedua dari aliran rekonstruksionisme dan juga progresivisme. Keduanya ini tuh sama gitu loh. Ingin lebih ke modern. Itu ya persamaan. Kalau perbedaannya di rekonstruksionisme dia itu lebih menajamkan cara berpikirnya, kualitas sekolahnya, jadi cara berpikir kritis, pemecahan masalahnya bagaimana. Sedangkan kalau di progresivisme dia itu prosesnya itu dengan melalui pengalaman peserta didik. Yang ketiga dari aliran rekonstruksionisme dan juga perennialisme. Mereka ini itu persamaannya adalah sama-sama memegang prinsip bahwa di dunia ini tuh sudah kacau, sudah dalam keadaan bingung, sudah dalam keadaan yang agak semrawut gitu. Nah, perbedaannya gimana caranya cara menyelesaikan masalahnya. Kalau di perennialisme dia itu lebih ingin kebudayaan lama itu karena dia itu merasa kalau kebudayaan lama itu bagus, bener. Apa kata orang dulu kalau kata perennialisme. Sedangkan kalau dikata rekonstruksionisme dia itu nggak mau kebudayaan lama, tapi dia itu ingin kebudayaan baru yang lebih modern dan lebih baik lagi. Itu ketiga ya. Sekarang yang keempat persamaan dan perbedaan dari aliran progresivisme dan juga pragmatisme. Persamaannya mereka itu sama-sama ingin praktis. Ya, terus perbedaannya kalau pragmatisme itu kan praktisnya secara instan ya, prosesnya nggak ada. Sedangkan kalau di progresivisme dia itu ada prosesnya, karena memang kan melalui kemampuan peserta didik melalui pengalaman, berarti kan pengalamannya peserta didik itu ada proses. Lalu yang terakhir kalau menurut saya itu ada perennialisme dan juga esensialisme. Di sini persamaannya mereka itu sama-sama mempertahankan kebudayaan yang lama. Sedangkan jika di perbedaannya kalau perennialisme itu mau menerima budaya baru, sedangkan esensialisme itu tidak ingin sama sekali. Ya, terus di sini saya akan membuat salah satu contoh.
kasus, yaitu kasusnya menyontek saat ujian. Ayo, siapa yang suka nyontek kalau ujian? Jadi kalau menurut 8 aliran ini ya, kalau di naturalisme dia itu pastinya setuju. Kenapa kok setuju? Karena memang sikap manusia alaminya tidak bergantung pada dirinya sendiri ya, tapi bergantung pada orang lain, tapi jangan terlalu bergantung juga. Ya, terus yang kedua yaitu ada idealisme. Kalau idealisme dia itu tidak setuju ya, karena kalau menurutnya dia, si idealisme ini tuh nggak mau berbagi karena menurut idenya sendiri dan gagasannya dia sendiri gitu. Jadi mereka mempercayai kemampuannya sendiri. Terus yang ketiga dari realisme. Realisme setuju karena itu nyata dan memang terjadi untuk di beberapa negara ataupun di beberapa sekolah pasti ada yang mencontek. Lalu di mana ya? Oh ya, di pragmatisme itu setuju. Kenapa setuju? Karena itu praktis. Jadi mereka itu nggak capek-capek belajar belajar ini belajar itu, akhirnya juga nanti nyontek gitu. Terus di aliran perennialisme mereka juga setuju, karena di perennialisme itu kalau menurutnya dia kan mempertahankan budaya lama dan budaya yang baru ya, jadi di mix gitu. Kalau nyontek bisa bertanya teman, bisa melalui informasi atau teknologinya. Lalu di rekonstruksionisme dia juga setuju, karena rekonstruksionisme itu kan ingin merombak tata susun lama ya. Sebenarnya agak kurang setuju juga sebenarnya. Jadi kalau semua di rekonstruksionisme dia itu lebih kayak bisa nyontek tapi lebih kecanggih banget gitu. Kalau di progresivisme dia setuju karena itu juga ada pengalaman peserta didik, kenakalannya juga kan, kemampuan kan, jadinya ada pengalamannya juga, gimana sih kalau menyontek, gimana kalau nggak menyontek, seperti itu. Dan juga di esensialisme itu setuju karena udah kebudayaan lama, pastinya ada lah seperti itu. Nah, dampak positif negatif siswa dan guru itu apa? Yang pertama, dampak positif bagi siswa yaitu siswa lebih cepat mengerjakannya. Yang kedua, siswa tidak perlu susah-susah belajar. Yang ketiga, siswa akan mendapatkan nilai yang sangat diinginkan atau senang mendapatkan nilainya. Terus apa lagi ya? Yang keempat, siswa itu juga meningkatkan solidaritas dan kerjasama sih. Tapi sebenarnya dalam agama nggak boleh ya mencontek. Ya, itu dampak positifnya. Dampak negatif dari siswa sendiri, yang pertama dia itu kurang percaya diri sama apa yang sudah dijawab, apa yang sudah dia kerjakan gitu. Yang kedua, dia tuh juga akan merasa cemas. Kenapa cemas? Karena guru tuh pasti akan memergokinya jika dia itu sedang mencontek. Pasti, nggak mungkin enggak. Dan yang ketiga, dari dampak negatif menyontek tadi, dia juga jadi malas untuk belajar. Karena udah tergantung kepada temannya, bukan kepada kemampuannya diri sendiri. Itu kalau dari dampak positif dan negatif bagi siswa. Sedangkan apa sih dampak positif dan negatif bagi guru? Yaitu guru, pertama dampak positifnya ya. Jadi dampak positif bagi guru adalah dia senang untuk mengoreksi karena jawabannya sama, nggak mungkin beda. Mungkin beda cuman beberapa kata atau berapa kalimat lah, itu pasti ada bedanya, ada beda dikit gitu, tapi sama intinya gitu. Terus yang kedua, senang untuk memberikan nilai, karena guru pasti senang, oh dia nyontek dapat nilai B, oh dia nggak nyontek A gitu, itu pasti. Terus yang ketiga, guru juga merasa bahwa dirinya itu mungkin menyampaikannya itu sudah benar, itu kalau yang pertama ya. Jadi mereka itu nggak menyontek tapi ada yang ini tugasnya cepat gitu dikerjakan. Sedangkan dampak negatifnya, guru itu merasa kesal sebenarnya karena apa yang dia sampaikan itu belum terlaksana dengan baik dan juga belum terlaksana dengan baik lah intinya. Yang kedua dari dampak negatifnya yaitu guru tersebut akan merasa kesal
terus merasa gagal karena muridnya belum terlalu paham, dan juga gurunya juga nggak bisa membedakan mana jawaban yang bener emang jawabannya dia, mana yang nyontek. Jadi kemampuan peserta didik itu nggak akan terlihat gitu. Sekian penjelasan dari saya, yaitu dari persamaan dan perbedaan masing-masing aliran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.